Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Elsa Gracia Indri. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ke teman-teman tentang contoh kasus jurnal yang terkait dari modul 4, yaitu tentang proteksi dan pertukaran informasi kesehatan proteksi. Nah, di sini jurnal aku berjudul tentang filosofi dan konsep dasar kesehatan kerja serta perkembangannya dalam praktik. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang dibahas dalam artikel ini, filosofi dan konsep dasar kesehatan kerja serta perkembangannya dalam praktik mencangkup pentingnya kesehatan kerja sebagai bagian integral dari kesejahteraan pekerja. Kesehatan kerja tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit dan meningkatkan produktivitas. Artikel ini menekankan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang universal dan setiap individu berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, terdapat juga penekanan pada kewajiban memberi kerja untuk melaporkan penyakit akibat kerja dan melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Terus ada mode penelitian. Mode penelitian di sini ada rekognisi Hazard, itu mengidentifikasi bahaya kesehatan di tempat kerja sebagai langkah awal dalam penelitian kesehatan kerja. Terus yang kedua ada penilaian risiko, melakukan analisis dan interpretasi data berdasarkan kaidah epidemiologi untuk menilai hubungan antara faktor risiko dan gangguan kesehatan kerja. Terus ada surveillance kesehatan pekerja, mengumpulkan data faktor risiko kesehatan, melakukan analisis dan melaporkan hasilnya untuk perbaikan kondisi kerja. Terus yang keempat ada pendekatan multidisiplin, yaitu kesehatan kerja melibatkan berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu kesehatan, ergonomi, dan manajemen yang mendukung pengembangan praktik kesehatan kerja yang efektif. Nah, tujuan penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja, mencapai derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang optimal bagi semua pekerja. Terus yang kedua ada perbaikan lingkungan kerja, menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memperbaiki pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja K3. Terus yang ketiga ada pencegahan penyakit akibat kerja, yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh faktor risiko di tempat kerja, termasuk diagnosis dini dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami gangguan kesehatan. Yang keempat ada perkembangan budaya kerja, mendorong pengembangan budaya kerja yang positif dan mendukung kesehatan kerja yang tercermin dalam sistem manajemen dan kebijakan perusahaan. Terus yang kelima ada peningkatan produktivitas, mewujudkan produktivitas kerja yang optimal melalui pelayanan kesehatan kerja yang mencegah penyakit akibat kerja. Terus ada analisis. Analisis di sini yang pertama keterkaitan kesehatan dan produktivitas. Penelitian ini menekankan bahwa kesehatan kerja yang baik berkontribusi langsung terhadap produktivitas kerja. Yang kedua, pendekatan multidisiplin. Kesehatan kerja melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti higienis, industri, ergonomi, dan ilmu perilaku. Terus yang ketiga ada peran regulasi dan kebijakan, terhadap penekanan pada pentingnya regulasi dan kebijakan yang mendukung kesehatan kerja. Terus yang keempat ada surveillance dan evaluasi. Proses surveillance kesehatan pekerja yang mencangkup pengumpulan data dan analisis faktor risiko kesehatan di tempat kerja menjadi kunci untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan yang muncul. Yang kelima ada budaya kerja yang positif. Analisis ini menunjukkan bahwa budaya kerja yang baik yang mencakup nilai-nilai positif dan partisipasi pekerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, secara keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa kesehatan kerja adalah aspek yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk manajemen, pekerja, dan membuat kebijakan.
Hasil penelitian, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, dan kolaboratif dalam kesehatan kerja untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan pekerja, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Kesimpulan di sini adalah kesehatan kerja sebagai prioritas. Kesehatan kerja adalah aspek vital yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan pekerja serta berkontribusi pada keberhasilan organisasi dan masyarakat. Yang kedua, pendekatan multidisiplin manajemen kesehatan kerja harus melibatkan berbagai disiplin ilmu secara efektif, mengidentifikasi dan mengatasi risiko kesehatan di tempat kerja. Terus yang ketiga ada fokus pada pencegahan. Upaya kesehatan kerja harus berorientasi pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan termasuk penempatan pekerja yang sesuai dengan perbaikan lingkungan kerja. Terus yang keempat ada kepatuhan terhadap regulasi. Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kesehatan kerja untuk melindungi pekerja yang menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang keenam, budaya kerja yang mendukung. Budaya kerja positif dengan komunikasi yang baik, partisipasi pekerja, berkontribusi pada kesehatan mental, fisik, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan, yaitu diperlukan evaluasi dan memperbaiki berkelanjutan dalam manajemen kesehatan kerja untuk mengatasi masalah kesehatan yang muncul secara efektif. Nah teman-teman, itu saja yang bisa aku jelaskan ke teman-teman, yang bisa aku presentasikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa memahami dari penjelasan dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.